mulai pembelajaran hari ini, gue ngecek dulu di hadiran ada teman yang tidak hadir hari ini. Banyak ya, ada yang sakit kah? Oke, semoga kita diberi kesembuhan ya dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya lagi. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah manusia, ruang dan waktu. Tujuannya agar kalian mengetahui beberapa konsep tentang sejarah dan manfaatnya belajar tentang sejarah dan juga mengetahui aspek penting di dalam sejarah. Dan metode pembelajaran kita kali ini adalah metode sama dan diskusi. Nanti setelah dijelaskan, kita akan membagi kelompok untuk berdiskusi tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama-tama, pasti kalau sudah tahu kan apa itu sejarah. Dan itu peristiwa yang menjadi masa lalu. Selain itu, ada yang tahu sejarah itu apa? Kalau awal, menurut awal sejarah itu apa? Peristiwa masa lalu. Oke, benar ya. Ada lagi? Selain peristiwa masa lalu? Oke. Tapi kurang tepat ya dari ya, jadi sebelum kita masuk ke unsur manusia dan waktu, kita harus tahu dulu nih definisi sejarah. Sejarah ini adalah semua kisah tentang masa lampau apapun bentuknya yang misalkan tentang sesuatu yang terjadi pada yang lalu. Nah itu yang maksud dengan sejarah. Tapi di dalam sejarah kita juga tahu nih, pasti di dalam sejarah ada unsur manusia, ada unsur ruang dan ada unsur waktunya. Jadi anak-anak, kita juga perlu memahami unsur manusia di dalam sejarah. Jadi unsur manusia dalam sejarah ini merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Dan juga sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang menceritakan dan dikatakan bahwa manusia berperan dalam sejarah itu sebagai pembuat sejarah atau manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Jadi ketika kita melihat sebuah sejarah pasti ada unsur manusianya. Jadi unsur manusia ini adalah pelaku utama sejarah. Mereka pencipta sejarah tersebut. Contohnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau anak-anak yang main HP yang ke depan dulu. Tolong perhatikan dulu yang dijelasin materinya. Nah, jadi di dalam sejarah perlu kita melihat unsur manusianya, pelaku utamanya. Contohnya di proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa dituliskan cerita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Karena ada peran tokoh-tokoh penting seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, itu yang maksud dengan unsur manusia dalam sejarah. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke ruang di dalam sejarah. Nah, unsur ruang di dalam sejarah ini adalah unsur yang penting dan yang harus ada di dalam sejarah. Karena ruang di dalam sejarah ini, unsur ruang di dalam sejarah ini adalah di mana pasti di dalam sejarah pasti ada tempat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Lokasinya masih atau tempat terjadinya peristiwa tersebut. Masih dan yang siapa itu. Jadi contohnya lagi kita melihat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi Indonesia itu terjadi di Jakarta di Jalan Pegangsaan Timur 56. Nah, itulah yang dimaksud dengan ruang di dalam sejarah, tempat terjadinya satu peristiwa tersebut. Nah, kemudian selain unsur ruang di dalam sejarah, ada unsur waktu juga. Nah, unsur waktu di dalam sejarah ini terbagi menjadi 3, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa akan datang.
Dalam sejarah waktu yang paling dominan adalah masa lampau, tapi konsep waktu pada masa lampau ini juga mengurus peristiwa pada masa kini. Ya. Jadi di dalam sejarah juga kita perlu melihat unsur waktunya, karena waktu ini menandakan kapan peristiwa itu terjadi, dan ketika kita memahami sewaktu juga kita tahu kronologinya. Kronologi itu adalah urutan waktunya, supaya kita bisa membedakan mana peristiwa yang terjadi dahulu dan mana peristiwa yang terjadi kemudian. Nah, itu yang dimaksud dengan manusia, waktu dan waktu dalam sejarah. Ada yang mau ingin ditanyakan tentang materi yang saya sampaikan tadi? Oke. Oke, orang lain sudah paham. Itu mau bentuk kelompok dulu. Coba hitung satu dan dua kelompok ya. Mulai dari yang Satu, dua, tiga, satu, dua. Oke, nanti kalian akan berjalan sebuah kasus. Itu nanti kalian coba baca dulu peristiwanya. Untuk pertanyaannya itu ada siapa unsur manusianya, siapa unsur dan unsur ruangnya itu di mana lokasi terjadinya peristiwa tersebut dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, ayo silakan bentuk kelompoknya. Oh, oke. Mau Nanti digabung satu. jangan lupa buat nama kelompok dan anggotanya yang diketahui. Baik ya Bu. Ada yang dibutuhkan nanti boleh tengah lagi ke Ibu. Oh ya, kalau melihat waktunya kalian cuma mengisi unsur manusianya dan unsur waktu dan unsur waktu, lalu kesimpulan yang kalau sebutkan peran mereka di situ tidak usah jawab ya.
Apa juga kesimpulannya? Iya, kesimpulannya juga. Kesimpulannya. Artinya jawaban dari pertanyaan di studi kasus tadi. Yang pertama, soalnya unsur manusia. Siapa ya tokoh dan pihak terlibat dalam percobaan melakukan api? Sebutkan peran mereka. Tadi ya. Yang pertama itu 17 Agustus 1945. Oke, benar ya, salam. Nomor 2, sebutkan surat di mana peristiwa terjadi. Jelaskan mengapa uang lokasi menjadi faktor penting dalam peristiwa ini. Nomor 2, jawabannya di Bandung, Bu. Oke, benar ya. Nomor 3. Unsur waktu kapan peristiwa terjadi, apa makna perubahan keberlanjutan dari peristiwa tersebut bagi masyarakat Bandung dan di Indonesia saat ini. Nomor 3, jawabannya 33 Maret 1946, Bu. Oke, ada yang waktunya ya. Iya. Untuk teman kalian jalan. Melakukan kesimpulan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api dapat disebut sebagai peristiwa sejarah penting. Jelaskan sudah berdasarkan konsep manusia ruang dan waktu. 4, penting menunjukkan pengorbanan rakyat, lokasi strategis dan momentum perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Oke, benar ya, yang sudah dijawab sama contoh satu. Karena kita baru mengenai. Oke, sekarang dulu Oke, sekarang lagi mau pulang untuk belajar jawabannya. Nomor 1 untuk manusia itu ada Kolonel Abdul Haris dan pasukan suku Jawa. Oke, benar ya, yang disebutkan dalam perangkat tadi. Nomor 2 itu di Suruah di mana peristiwa terjadi itu ada di Kota Bandung. Nomor 3 sewaktu kapan peristiwa terjadi itu pada tanggal 23 Maret 1946. Sebenarnya peristiwa ini penting karena ini menciptakan salah satu lagu yaitu Lagu Bandung. Kalau itu lagunya menggambarkan semangat juang rakyat yang ada di sini. Peristiwa tersebut itu dikenang sebagai salah satu bentuk heroisme rakyat Indonesia. Oke, benar ya, yang sudah dijawab. Terima kasih untuk
unsur manusianya di dalam peristiwa itu siapa? Ya itu. Nah itu yang disebut dengan unsur manusia di dalam sejarah atau faktor utamanya. Yang kedua unsur ruangnya di Bandung. Nah, jadi unsur ruang itu adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut, dan ketiga unsur waktunya kapan peristiwa terjadi. 23 Maret. Oke. Nah, jadi itu yang maksud dengan unsur manusia, ruang dan waktu di dalam sejarah. Jadi ketika kalian melihat sebuah peristiwa sejarah, kalian juga harus memahami dua konsep atau aspek penting, yaitu unsur manusia, ruang dan waktu. Karena kalau tidak ada tiga itu, sejarah tidak dapat disebut secara utuh karena tidak ada salah satu unsur tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, aku mau memberikan kuis dulu sama kalian. Silakan yang bisa jawab nanti, mengapa unsur manusia penting di dalam sejarah? Manusia sebagai pelaku penting di dalam sejarah tersebut, tanpa ada manusia sejarah tidak dapat dikatakan sebagai sejarah di dalam. Oke, benar ya? Dikatakan sebagai sejarah. Oke, benar, salam berapa nih? Lalu yang kedua, mengapa unsur ruang memang penting dalam sejarah? Oke, terima kasih ada yang sudah menjawab, tapi belum depan ada yang mau bantu menjawab? Ada ya? Mengapa ruang dan waktu itu penting dalam sejarah? Karena sejarah itu ada peristiwa masa lalu, jadi harus ada tempat dan juga waktunya agar kita tahu kejadian tersebut terjadi di mana, juga waktu itu kapan. Oke, benar sekali. Yang bisa berapa lagi sama teman-teman? Oke, kesimpulannya tolong Sofi baca kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, manusia, ruang dan waktu merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap peristiwa sejarah selalu melibatkan manusia sebagai pelaku, ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa, dan waktu sebagai penanda kapan peristiwa tersebut terjadi. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka suatu kejadian tidak dapat disebut sebagai peristiwa sejarah secara utuh. Dan karena itu, dalam mempelajari sejarah kita harus selalu memperhatikan ketiga unsur tersebut secara bersama-sama. Oke, terima kasih ya Sofi. Sekarang rapat dulu buat kita semua hari ini. Oke, kalau pembelajaran kita sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang instrumen penelitian sejarah. Nanti anak boleh belajar di rumah tentang pembelajaran tersebut supaya di minggu depan kita sudah dapat memahami sedikit tentang instrumen penelitian sejarah. Oke, jika ada kata-kata yang salah, ibu mohon maaf. Selamat siang buat kita semua. Siang.